pertama kesehatan dan keselamatan kerja itu sangat penting buat kami, khususnya di PLN Pak. Karena yang pertama kami adalah perusahaan utilitas ya, yang melayani masyarakat luas gitu ya Pak. Dan jaringan kami itu sangat luas dan melewati beberapa area dengan Halo guys, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Abdul Aziz di SFSI Oki Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ini dia, Bapak Sagam Sinaga STMT, Manajer PLN UP3 Ogan Ilir. Apa kabar Pak Sagam? Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam Pak. Salam sehat, senang sekali bisa berkumpul, join bersama podcast yang luar biasa. Tadi perjalanan dari Ogan Ilir nih Pak. Ya. Mungkin lebih kurang 1 jam Pak, dari Indralaya ke Kayu Agung Pak. Bagaimana Pak di perjalanan? Apakah ada halangan seperti itu Pak, rintangan? Ya, tadi kita pagi, hari ini kita lagi Care for Asset Pak. Quest olahraga pagi. Quest Pak. Tadi kita menelusuri beberapa penyulang jaringan kita supaya kita bisa menyayangi jaringan-jaringan kita dan melihat potensi-potensi bahaya. Kemudian istirahat sejenak, berangkat menuju podcast tercinta ini. Agak sedikit macet tadi. Itu Pak. Pasar apa? Pasar Indralaya Pak. Itu biasanya macet di Pasar Indralaya. Sama Tanjung Raja ya. Iya, Tanjung Raja. Ya, di Tanjung Raja sedikit macet Pak. tapi tidak apa-apa. Sebelum kita jauh berbincang-bincang terkait masalah PLN Pak, Ya. izin Pak perkenalkan diri, nama, terus punya anak berapa, istrinya berapa gitu Pak. Terus tinggal di mana? Siap. Baik, terima kasih Pak Aziz. Untuk teman-teman, hari ini perkenalkan, nama saya Sanggam Robaga Paksawan Sinaga. Saya saat ini diberi amanah untuk memimpin PLN P3 unit pelaksana pelayanan pelanggan Ogan Ilir Pak Aziz, yang meliputi Kabupaten Oki, ya, Kabupaten Ogan Ilir, ya, kemudian Wali Kota atau Kota Madya Prabu Muli, ya, dan sebagian Kabupaten Oku Timur dan Muara ini. Nah, saya sendiri sudah 16 tahun bertugas di PLN. 16 tahun, 16 tahun ya, jadi cukup banyak penugasan mulai dari pengaturan sistem Jawa Bali Control Center Pak, ya, di Jawa, di Malatus Cafe, kemudian di PLN Pusat, kemudian di Jakarta, Bandung, kemudian di Balikpapan kurang lebih 5 tahun. Udah melalang melintang nih Pak. Di Kalimantan Barat sudah 1,5 tahun dan masuk ke Sumsel, yaitu di Ogan Ilir ini. Luar biasa Pak. Saat ini istri satu, anak 2 Pak. Anak 2 Pak ya? Ya, alhamdulillah. Terus ini tadi Pak, kalau melihat nama Pak, Sinaga. Itu ada ujung Sinaga Pak. Betul. Artinya Bapak dari arah barat-barat sana Ya. Pak. Arah Sumatera Pak. Arah Sumatera, arah ke barat-barat sana Pak. Betul Pak Aziz. Jadi artinya Bapak dari Medan Pak. Ya, jadi ini menarik Pak Aziz. Kami ini orang tua dua-dua orang Batak Pak. Tetapi kami lahir besar di Jawa Timur, di Kota Malang Pak. Jadi Kota Malang Pak. Lahir di Malang Pak. lahir besar, Jawa Timur Malang itu ya. Jawa Timur Pak. Jadi sudah lahir besar sampai kuliah, sempat juga kuliah di Bandung. Jadi kami cukup berpindah-pindah Pak. Jadi nama orang Batak, tapi logat ini sudah seperti orang Jawa. Seperti orang Jawa ya. Karena lahir dan dibesarkan di Jawa. Betul, Jadi Pak. darah Medan lahir dibesarkan di Jawa. Jawa, Seperti itu. betul, Pak. Luar biasa Pak. Pak Sagam, Siap. terkait pembicaraan talkshow kita hari ini.
PLN. Kita kalau kata-kata PLN ini Pak nggak asing lah di masyarakat. Tentu ada hal-hal yang patut kita cerna dan kita perhatikan terkait masalah keselamatan, kesehatan, juga keamanan tenaga kerja Pak di PLN. Dan tentunya di lapangan ini itu yang harus kita antisipasi karena berhubungan dengan tegangan Pak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang selamat kerja, bagaimana PLN menyikapi atau merealisasikan undang-undang ini Pak kira-kira? Baik Pak Aziz, jadi pertama kesehatan dan keselamatan kerja itu sangat penting buat kami khususnya di PLN Pak, karena yang pertama kami adalah perusahaan utilitas ya, yang melayani masyarakat luas gitu ya Pak, dan jaringan kami itu sangat luas dan melewati beberapa area dengan kontur ataupun geografis yang berbeda. Nah, yang menjadi concern kami adalah satu Pak, di sisi kesehatan dan keselamatan kerja, memang kami mendorong setiap pekerja ataupun mitra untuk bisa melaksanakan SOP safety Pak, SOP safety dengan menggunakan APD ya, alat pelindung diri Pak, baik helmet ya, sepatu ataupun rompi penanda ataupun perlengkapan yang lain pengaman ya, dan juga SOP sebelum bekerja yaitu melakukan briefing ya, dan melengkapi dokumen-dokumen JSA ya, safety yang untuk menjadi syarat untuk melakukan pekerjaan. Nah, kemudian di sisi mitigasi kepada keselamatan atau mitigasi terhadap kecelakaan yang mungkin terjadi di masyarakat umum Pak. Nah, kami juga dari PLN memang punya concern terhadap itu Pak, karena seperti Pak Aziz ketahui, jaringan kita bisa sampai ke dusun-dusun kan Pak. Dan kadang masyarakat pun belum mengetahui atau belum memiliki pengetahuan yang cukup terhadap bahaya yang mungkin timbul dari aset kami yang ada di sekitar masyarakat. Lingkungan masyarakat seperti itu. Nah, itu yang juga menjadi semangat kami Pak. Kami melakukan sosialisasi baik dari pemerintahan daerah Pak. Kami juga mengimbau dari pemerintahan daerah, kami mohon izin untuk mengkomunikasikan mengenai bahaya atau mitigasi terhadap kemungkinan kecelakaan umum yang terjadi di masyarakat. Kami juga sharing-sharing mengenai banner, pamflet di kantor-kantor kelurahan atau desa yang kami juga sosialisasikan sehingga masyarakat mungkin yang datang mendapat informasi lah, memahami minimal ternyata kalau bangunan saya lantai 2 katakanlah itu memang harus berhati-hati terhadap, kalau di sini namanya kabel putih Pak ya. Kabel putih Pak ya. Yeah. Nah, jadi tegangan 20 kV. Nah, seperti itu Pak kurang lebih semangat kami, dan ini adalah juga bagian sosialisasi kami kepada masyarakat Pak. Terus gini Pak, saya pernah baca di salah satu media terkait di 2023 target PLN, PT PLN Persero menargetkan zero incident Pak. Artinya 0% lah kejadian kecelakaan kerja untuk pegawai PLN. Nah, upaya-upaya ini apakah ada upaya bentuk edukasi lah Pak, seperti itu terhadap baik para pemuda ataupun masyarakat ataupun terhadap edukasi terhadap karyawan-karyawan PLN sendiri gitu. Baik, jadi yang pertama Pak, untuk khususnya untuk masyarakat Pak ya, khusus masyarakat umum, yang pertama Pak, kita juga membuat suatu informasi Pak, selebaran yang memberikan saat kalau konsumen datang ke loket kami, dia akan dapat juga selebaran mengenai informasi mengenai bahaya-bahaya yang mungkin timbul di sekitar area tempat tinggal kita terhadap instalasi PLN yang ada. Misalnya kemungkinan jangan bermain layang-layangan pas dekat kabel, atau apabila ada pohon memiliki
memiliki pohon yang jaraknya sangat dekat terhadap jaringan PLN, memang harus bisa menginformasikan kepada tim PLN untuk bisa ditebang atau dipampas, sehingga pada saat terjadi hujan badai ataupun petir, nah itu tidak menyebabkan terjadinya arus pendek yang bisa menimbulkan kebakaran. Dan juga kita melakukan sosialisasi, misalnya kalau di rumah melakukan colokan, jangan colokan itu bertumpuk-tumpuk Pak, karena bisa rawan terhadap kebakaran. Dan juga musim-musim hujan seperti ini, biasanya stop kontak kita itu kan, kalau zaman dulu kan taruhnya di bawah. Di bawah, ya betul Pak. Itu memang kebiasaan masyarakat seperti itu. Itu memang saran kami memang agak cukup tinggi. Sehingga menghindari jauh dari jangkauan anak-anak lah gitu. Betul. Kedua, mitigasi apabila terjadi maaf kata banjir. Nah itu kita bisa memitigasi. Nah ini yang memang kita harapkan juga kepada masyarakat untuk bisa sadar di daerah atau lingkungan kita Pak. Misalnya di rumah gitu, saat kita melihat ada potensi bahaya, pohon dekat dengan jaringan, atau ada kabel yang mungkin terlepas, bagaimana masyarakat bisa menginformasikan? Nah, semangat kami adalah kita punya PLN Mobile Pak Aziz. PLN Mobile. Jadi masyarakat bisa melaporkan apabila ada potensi-potensi bahaya, misalnya seperti ada kabel terkelupas atau kabel terbakar di sekitarnya, itu bisa melakukan laporan lewat PLN Mobile yang ada di fitur gangguan atau keluhan. Nah, di situ otomatis langsung masuk Pak ke HP kami, dan kami bisa langsung monitor, bahkan termonitor oleh sampai direktur Pak keluhan tersebut. Nah, tim akan bisa melakukan mitigasi dan kecelakaan bisa teratasi Pak. Terus terkait masalah kecelakaan Pak, ini sering terjadi nih terhadap pegawai-pegawai PLN yang di lapangan. Nah, katakanlah human error lah, kecelakaan manusia itu sendiri yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Apakah kecelakaan ini Pak sesuai SOP? Apakah kebanyakan terjadi tidak sesuai dengan SOP Pak, kira-kira standar operasional kerja lah, seperti yang Bapak bilang tadi, pakai helm lah, pakai alat-alat pengaman. Nah yang terjadi Pak kebanyakan di lapangan itu seperti apa? Siapa? Jadi memang yang pertama dari perusahaan memang sudah menjadi SOP kami Pak baik mendorong semua mitra maupun tim PLN sendiri untuk menjalankan. Yang satu adalah menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Yang kedua, pada saat melakukan pekerjaan harus mengikuti suatu SOP. SOP adalah standar operasi prosedur untuk memastikan sebelum pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, dan setelah pekerjaan itu dipastikan keamanan baik dalam pelaku pelaksana pekerjaan maupun terhadap orang lain atau yang berdekatan dengan mereka. Nah memang Pak, selain kami juga mendorong SOP, kami juga melakukan izin melakukan sidak-sidak Pak secara temporary. Jadi memang itu kami diminta Pak sebagai wujud tanggung jawab manajemen turun ke lapangan secara setiap bulan kalau kami 2 kali, terus manajer di bawah kami lebih dari 2 kali secara acak untuk memastikan teman-teman itu melaksanakan prosedur yang sudah kita tetapkan gitu. Ya memang kadang-kadang ya namanya manusia itu kan, kalau nggak ada yang jaga ya kadang-kadang nggak melaksanakan Pak. Nah, jadi memang semangat kami juga dari manajemen tone from the top nada itu memang harus dari pimpinan tertinggi. Jadi memang kami dorong untuk kami melakukan sidak Pak. Sidak dan kami dorong manajemen di bawah kami juga untuk melakukan sidak untuk memastikan bahwa teman-teman di lapangan itu melaksanakan SOP dan menggunakan SOP yang ada. Bahkan kalau kita menemukan di sana tidak berjalan dengan SOP, kami mempunyai suatu otoritas pimpinan untuk menghentikan pekerjaan tersebut. Tidak usah jadi,
turun saja. Misalnya pada saat contoh pas kondisi hujan Pak. Nah ini kan kadang-kadang masyarakat tidak mengerti Pak. Ada hujan, padahal kadang-kadang teman-teman itu langsung naik Pak. Nah tidak memperhitungkan keselamatan tadi, Pak. sendiri. Iya. Ya, di situ yang saya sampaikan, apapun memang kita harus melayani kepada masyarakat. Untuk semangat kita Pak Aziz. Namun keselamatan teman-teman yang berada di lapangan itu juga menjadi hal yang utama Pak. Nah, itu yang juga kami mohon izin kepada masyarakat. Sometimes dalam proses kami memang satu, kalau memang hujan badai Pak dan petugas memang harus naik, kami mohon izin memang kami akan minta mereka untuk turun dulu sampai hujan itu agak reda Pak. Karena kalau mereka bekerja pada saat hujan badai dan itu sangat membahayakan tim kita Pak. Ini juga semangat kami untuk juga mengkomunikasikan, mohon izin kepada masyarakat mengenai pentingnya safety kepada tim kami Pak. Pada tim dari PLN Pak. Betul. Terus tadi belum terjawab Pak terkait masalah kecelakaan kerja Pak yang katakanlah pernah dialami oleh pegawai Bapak lah di lapangan. Yang saya bilang tadi Pak, apakah tidak sesuai SOP standar operasional yang sudah ditetapkan oleh pihak PLN yang pernah terjadi nih Pak, kita berbicara yang pernah terjadi kecelakaan. Apakah memang di luar prosedur yang apa artinya diperhitungkan oleh petugas? Sebenarnya dia sudah standar operasional lah, katakanlah melengkapi sebagai alat-alat safety. Namun kecelakaan itu terjadi. Nah, apakah ini pernah terjadi, Pak? Kira-kira? Siap. Ya, memang ini Pak, memang menjadi evaluasi kami juga seperti contoh memang apakah case-case apa yang terjadi pada kecelakaan yang pernah terjadi di kami. Iya. Pada umumnya memang itu tadi Pak, karena merasa sudah biasa gitu ya. Kadang-kadang tim PLN itu saya kan sudah biasa naik ini. Saya nggak perlu body harness misalnya, hanya kan jago panjat Pak. Nah gitu. Nah, mungkin di sana ternyata ada kondisi-kondisi misalnya namanya human error bisa saja terjadi Pak. Misalnya ada SUP, ternyata ada kabel yang bertegangan yang dilewati beliau. Tapi karena beliau tidak menggunakan body harness yang lengkap, pada saat dia ada setakan langsung terjatuh. Iya, betul. Jadi memang pada umumnya kecelakaan yang terjadi kalau di kami itu karena merasa sudah biasa. Karena saya ini kan sudah naik tiang ini udah puluhan tahun. Udah pekerjaan lah, hari-hari seperti itu. Pekerjaan, sehingga kadang-kadang mengabaikan terhadap kedisiplinan untuk menjalankan penggunaan APD maupun SOP. Itu yang mungkin kami evaluasi Pak, sering terjadi, sehingga semangat kami dari manajemen adalah satu, kami dalam setiap pertemuan maupun memulai pekerjaan kami selalu menekankan, mengingatkan, bahkan menegur pada saat di lapangan. Sehingga membuat suatu semangat untuk saling mengingatkan, walaupun teman-teman ini kamu sudah jago manjat sudah 30 tahun, tapi apapun saja bisa terjadi. Iya, betul. Dan yang terutama di luar dugaan Pak. Di luar dugaan Pak, betul Pak. Itu yang kadang sering terjadi Pak. Terus terkait masalah selamat kerja tadi Pak, sebenarnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bagaimana langkah atau upaya PLN untuk artinya secara kesehatan lah, secara menanggung risiko biaya lah ketika terjadi suatu kecelakaan? Mungkin ada yang terjadi fatal, ada yang mungkin tidak terlalu fatal lah. Kalau seandainya terjadi hal seperti itu, apa yang dilakukan PLN untuk karyawan seperti itu Pak? Baik Pak, untuk memang karyawan yang pertama secara standar prosedur itu sudah menjadi tanggung jawab dari perusahaan Pak. Ya, perusahaan tentunya akan memberikan suatu perlindungan Pak terhadap karyawan, karena secara apalagi dia sedang melaksanakan tugas Pak, sedang melakukan tugas. Itu perlindungan pasti diberikan kepada pegawai Pak.
sama dengan perlindungan kesehatan yang sudah menjadi hak pegawai memang Pak. Jadi itu pasti Pak. Yang kedua memang namun yang lebih terpenting dari itu adalah listen learn Pak, supaya kejadian itu tidak akan pernah terjadi lagi. Itu yang sebetulnya menjadi concern dari manajemen Pak. Iya, sesuai dengan komitmen 2023 Pak ya. Pak. Sehingga kita kalau di PLN itu memang keselamatan kerja itu adalah istilahnya marwah pimpinannya Pak, sehingga kami pun selalu berdoa sehingga teman-teman selalu dilindungi. Tetapi memang tugas kami sebagai manusia biasa, kami harus selalu mengingatkan di setiap kesempatan untuk tim kami, di setiap kesempatan agar saling mengingatkan untuk penggunaan APD, pelaksanaan SOP safety agar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah itu mungkin dari kami yang bisa kita sampaikan. Terus kembali ke mitigasi Pak. Siap. Mitigasi ini, persepsi orang kan mitigasi ini adalah langkah upaya kita untuk terhadap suatu hal yang kita tidak inginkan, baik bencana alam ataupun hal-hal lain yang disampaikan Bapak tadi terkait ada orang mancing yang katakanlah pancingnya nyangkut di kabel PLN, yang kadang-kala di tempat persediaan orang-orang sembarang colok. Nah, apakah ada Pak langkah upaya PLN dalam hal ini untuk memberikan suatu, ya saya bilang tadi edukasi lah, pencerahan terhadap masyarakat seperti apa kira-kira? Bagaimana hal-hal ini supaya tidak terjadi lah di masyarakat ataupun terjadi di suatu bencana? Baik Pak, jadi yang pertama satu, kami melakukan program sosialisasi Pak. Jadi sosialisasi itu terbagi menjadi beberapa target operasi gitu ya Pak. Yang pertama adalah di sisi pemerintahan, ya, kami juga menghimbau secara resmi kepada pemerintah daerah ya, untuk mengingatkan terkait dengan potensi-potensi bahaya yang terjadi. Yang kedua, sosialisasi itu berupa himbauan dan juga kami mohon izin memasang memasang baliho-baliho ya Pak. Iya, spanduk-spanduk lah Pak. Spanduk di kantor pemerintahan. Sehingga itu menjadi warga yang masuk ke kantor pemerintah minimal melihat, oh ada potensi-potensi bahaya terhadap jaringan listrik. Nah yang kedua, kami juga melakukan sosialisasi saat kita bertemu dengan pada saat pemasangan listrik, misalnya di desa-desa baru Pak. Di desa kan kita punya desa-desa yang belum berlistrik dan kemudian dinyalakan listrik. Pas proses sosialisasi itu kami selalu membawa tim safety untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, karena mereka mungkin baru menggunakan Pak, sehingga mereka tersadar atau tercerahkan ya, ada potensi-potensi bahaya yang ada. Dan yang ketiga, di loket informasi kami selalu menyediakan banner-banner informasi yang bisa diambil dan kita sampaikan kepada pelanggan ya, untuk sosialisasi mengenai potensi-potensi yang ada. Di sisi media online Pak, kita atau zaman sekarang media online ya Pak, kita juga berusaha membuat informasi dari radio-radio iklan ya terkait dengan informasi mengingatkan kepada masyarakat, dan juga yang tren sekarang ini salah satunya podcast juga Pak. Podcast ini salah satunya juga adalah kita ada WA group komunitas-komunitas Pak, mungkin PLN menyapa. Nah, kami sampaikan juga informasi mengenai potensi-potensi atau mitigasi kecelakaan yang ada. Iya, artinya banyak upaya yang sudah dilakukan, baik secara iklan banner, baik secara langsung mungkin di media sosial. Artinya agar masyarakat mengerti apa itu mitigasi. Oke Pak, baik Pak, kita tinggalkan dulu masalah ketiga dan mitigasi ini Pak. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita bicarakan terkait masalah PLN juga nih Pak. Siap, Pak. Pemerintah sekarang kan menggalakkan
produk dari listrik, Pak. Ada motor listrik, ada mobil listrik. Nah, kemarin sempat mencuat adanya kompor listrik, Pak. Yang katakanlah saat ini dipending dulu lah oleh pihak PLN dan pemerintah untuk direalisasikan atau dipelurkan atau dijual ke masyarakat. Kenapa ini bisa terjadi seperti itu, Pak? Padahal ini suatu produk yang sudah digagas dari jauh-jauh hari dan sebelum tahunnya gitu. Betul. Jadi yang pertama memang Pak, saat ini kita PLN sebagai BUMN Pak, perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, menjalankan penuh kebijakan dari pemerintah Pak. Jadi memang semangat yang kita dorong adalah bagaimana saat ini kita bisa mendorong, membantu pemerintah, di mana posisi pemerintah saat ini juga punya masalah terkait subsidi energi yang besar. Kalau kita menggunakan di mana seperti gas LPG, Iya. itu kan ngimpor Pak ya. Iya. Nah, tentunya itu ada subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi semangatnya sebetulnya kami diminta oleh pemerintah untuk bagaimana PLN sebagai tangan pemerintah untuk bisa membantu mengurangi subsidi ini dengan mengkampanyekan dengan adanya kompor induksi. Memang kompor induksi Pak secara biaya operasional tentunya jauh lebih murah, Pak. Dan tentunya di sisi beban pemerintah saat ini tentunya akan, kalau masyarakat menggunakan kompor induksi, tentunya beban pemerintah memberikan subsidi untuk energi tadi tentunya akan berkurang. Nah, namun memang sekali lagi Pak, mungkin pemerintah punya kebijakan yang lain lagi Pak, dengan memperhitungkan kondisi global ekonomi dunia dan kebutuhan yang lain sehingga kami kemarin sudah disampaikan oleh Menteri juga ya Pak, bahwa program ini mungkin di-delay dulu, tidak langsung dieksekusi tahun ini. Tetapi ke depan kami tetap akan mengikuti arahan dari pemerintah Pak dalam hal ini, karena memang proses BUMN adalah perusahaan negara yang menjalankan kebijakan dari pemerintah. Artinya bukan serta-merta dibatalkan produk ini Pak ya, tapi untuk dipending dulu lah. Dikaji lebih ulang sejauh mana manfaat ataupun keuntungan baik terhadap pemerintah maupun masyarakat umum lah yang menggunakan daripada produk ini. Terus satu lagi nih Pak, terkait masalah listrik prabayar. Kalau dulu apa itu namanya, meter lama itu elektrik Pak ya? Listrik pita. Yang lama Pak, yang pasca bayar. Itu namanya pasca bayar dan prabayar. Tujuan daripada pemerintah mungkin untuk prabayar ini adalah mengantisipasi hal-hal mungkin pencurian lah, artinya listrik yang selama ini terjadi di lapangan. Saya tanya nih Pak, ada kendala terkadang di masyarakat. Kan prabayar tadi kan tujuannya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pencurian saat terkait listrik. Nah, bagaimana Pak kalau seandainya nih ada meteran yang katakanlah tidak berfungsi lah, berfungsi dalam kondisi rusak tanda kutip lah. Dia rusak tapi masih berfungsi dan tidak connect dengan tagihan yang ada ataupun prabayar yang ada. Nah, ini pernah terjadi. Kalau saat terjadi seperti itu, tugas PLN kah yang harus mengganti meteran itu, apakah dibebankan terhadap pelanggan? Hal-hal kerusakan seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Aziz. Ini juga bagian dari semangat kami melayani pelanggannya. Jadi memang yang pertama Pak, dari PLN sampai kepada KWH meter ya, yaitu listrik prabayar tadi ataupun pasca bayar, itu memang menjadi tanggung jawab 100% dari PLN Pak. Ya, sampai dengan mulai dari listrik sampai menuju ke rumah. Ya. Artinya tadi pertanyaan Pak Aziz, apabila
masyarakat mengalami kerusakan ataupun gangguan di KWH, misalnya tidak bisa ngisi token Ya. atau tokennya terkendala, itu masyarakat bisa melaporkan gangguan tersebut satu lewat PLN Mobile, Pak. Karena PLN Mobile itu akan termonitor baik oleh pelanggan Ya. ataupun oleh kami sebagai manajemen, bahkan manajemen di atas kami. Nah, yang kedua terkait dengan biaya, Pak. Karena kami informasikan bahwa untuk apabila meter itu rusak, itu memang penggantian semua dari PLN. Dan sebetulnya itu semua tanggung jawab dari PLN. Jadi masyarakat tidak perlu ragu. Ya. Mungkin saja ada oknum-oknum atau pihak-pihak yang kurang tepat, Ya. masyarakat tidak perlu ragu bahwa itu memang menjadi tanggung jawab PLN, ya. Sehingga masyarakat juga memperoleh pencerahan yang jelas, Pak. Kadang-kadang kalau di ujung-ujung itu kan jauh, nggak tahu informasi terbaru. Betul. Nah, segala keluhan ataupun informasi dari masyarakat, kita memang semangatnya adalah transparansi dan transformasi, Pak. Jadi para pelanggan juga bisa melaporkan apabila ada keluhan terkait dengan gangguan di KWH meter, kepada bisa langsung masuk ke aplikasi PLN Mobile. Ya, di situ bisa masuk ke keluhan, tinggal masuk dan dimasukkan ID pelanggan, dan itu akan langsung termonitor ke manajemen, Pak. Dan tim akan menindaklanjuti. Pak. Baik, Pak. Mungkin ini terakhir, Pak. Pertanyaan saya. Bukan pertanyaan sih sebenarnya. Mohon sampaikan himbauan ataupun apa katakanlah wejangan lah, kalau bahasa Jawa itu wejangan lah, terkait terhadap pelanggan PLN, terhadap masyarakat terkait baik hal kerusakan ataupun hal-hal lain yang menyangkut terhadap PLN. Silakan. Terima kasih, Pak Aziz. Kepada pelanggan kami di Kabupaten Oki, ya, ataupun wilayah lain, ya, kami dari PLN memiliki semangat untuk melakukan transformasi, dan khususnya bagaimana kami bisa melayani pelanggan kami dengan lebih baik lagi. Apabila dari para pelanggan, Bapak Ibu sekalian, ada kendala terkait dengan KWH meter ataupun terhadap gangguan yang lain, atau Bapak Ibu melihat ada kondisi-kondisi yang membahayakan baik terhadap aset ketenaga listrikan kami, Bapak Ibu bisa melaporkan hal tersebut. Kami punya channel informasi di aplikasi PLN Mobile. Bapak Ibu bisa download di Play Store. Bapak Ibu tinggal memasukkan ID pelanggan Bapak Ibu, karena otomatis itu akan mendeteksi informasi tempat rumah kediaman Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa melaporkan ke kami. Dan kami siap untuk menindaklanjuti informasi tersebut untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya hari ini kami juga mengingatkan Bapak Ibu sebagai bagian untuk menjaga keselamatan umum, kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk juga memitigasi kemungkinan atau potensi kecelakaan umum yang terjadi. Misalnya Bapak Ibu sedang melakukan kondangan, Bapak Ibu ada potensi di situ. Pada umumnya paling banyak para yang memasang instalasi atau tenda itu memiliki tiang-tiang dari besi, dan itu bisa menjadi potensi terjadinya kecelakaan. Kami mohon bisa diingatkan sehingga bisa menghindarkan kita dari kecelakaan. Dan juga Bapak Ibu yang suka mancing, kadang-kadang nggak melihat di belakangnya itu ada jaringan. Nah, itu sering terjadi, itu sering terjadi. Kami mohon juga harus berhati-hati. Dan juga yang ketiga, Bapak Ibu yang sedang membangun rumah lantai 2, ya, kami juga menghimbau Bapak Ibu untuk memitigasi kejadian tersebut supaya bisa melaporkan kepada kami, sehingga tim bisa melakukan mitigasi sehingga para tukang-tukang kita ataupun Bapak Ibu yang membangun bisa terhindar
dari kecelakaan. Kecelakaan. Mungkin itu Pak Aziz Itu Pak. yang bisa kami sampaikan sebagai semangat kami untuk para pelanggan kami. Jadi artinya kunci Pak, satu hal yang saya simak atau saya simpulkan dari himbauan Bapak tadi, bosnya satu hal pada masyarakat, bahwasanya hati-hati dengan listrik. Listrik ini adalah tegangan tinggi. Siapa? Nah, untuk hal-hal yang menyangkut masalah laporan apapun bentuknya terjadi di PLN, ada satu katakanlah situs ataupun mobile PLN, Pak. Nah, silakan lapor ke itu tadi, Pak. Link kita mobile PLN. Di sana segala keluhan akan kita terima seperti itu. Baik, Pak Sagam, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mungkin di suatu saat di lain waktu kita akan jumpa kembali di momen-momen lainnya mungkin yang akan kita talkshow-kan di SMSI Oki Podcast. Terima kasih sekali lagi Mas Agam atas kehadirannya hari ini. Baik guys, itu tadi bincang-bincang singkat saya bersama manajer PLN UP3 Ogan Ilir, Pak Sagam Sinaga, yang tentunya memberikan suatu pencerahan bagi kita semua dalam keterkaitan masalah kinerja PLN pada saat ini. Terima kasih guys, jangan lupa like, subscribe, karena subscribe tidak bayar guys. Tolong dibantu dan bunyikan tanda lonceng untuk mengupdate giat-giat podcast SMSI MC Oki selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.